Assalamualaikum kelas, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran PPKN kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita memasuki pada bab 3 yaitu perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemerintah pusat dan daerah bekerja menjalankan berbagai programnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Oke kelas, masih ingatkah kalian akan cita-cita dan tujuan negara kita? Indonesia tercinta. Coba kalian baca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian identifikasi cita-cita dan tujuan negara yang terdapat dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke kelas, kita memasuki pada bagian A, yaitu tujuan negara Republik Indonesia. 1. Teori tujuan negara. Setiap manusia mempunyai tujuan dalam kehidupannya. Kalian sebagai siswa juga mempunyai tujuan ketika kalian mempelajari sesuatu. Begitupun dengan negara selaku organisasi manusia mempunyai tujuan ketika didirikannya. Dengan kata lain, setiap negara yang tumbuh dan berkembang di dunia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan menjadi motivasi dari didirikannya negara yang bersangkutan. Tujuan negara sangat berhubungan dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Pada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli mengemukakan rumusan tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini dipaparkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan oleh para ahli. A. Teori Plato. Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. B. Teori negara kekuasaan. Ada dua tokoh yang menganut teori negara kekuasaan, yaitu Sang Yang dan Niccolo Machiavelli.
Menurut Sang Hyang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, disiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Sang Hyang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. C. Teori teokratis atau kedaulatan Tuhan. Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filosof yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus. D. Teori negara polisi. Menurut teori negara polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant. E. Teori negara hukum. Dalam pandangan teori negara hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara ini. Teori ini digulirkan oleh Krabe. F. Teori negara kesejahteraan. Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah Mr. Cranenburg. Oke kelas, selanjutnya kita ke bagian 2, yaitu rumusan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagai bangsa dan negara yang beradab, negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya. Tujuan negara kita akan menjadi ciri khas dari negara kita yang membedakannya dengan negara lain. Untuk mengetahui tujuan negara kita, kalian dapat menelaah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Di dalam pembukaan tersebut terdapat pernyataan sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan di atas merupakan penegasan mengenai tujuan negara, sekaligus tugas yang harus dilaksanakan
oleh negara, yakni sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika diperhatikan keempat tujuan negara kita, kemudian kita kaitkan dengan teori mengenai tujuan negara, maka kita termasuk negara yang menganut teori negara kesejahteraan atau welfare state. Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan. Oke kelas, sekian video pembelajaran saat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya di bagian B, yaitu pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum klik subscribe-nya ya. Dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.